sesama guru olahraga supaya kita itu bisa mencetak ataupun menghasilkan atlet renang di sekolah gitu loh. Tadi adalah sarana, yaitu kolam. Mohon maaf, Bapak Hairul Anwar, untuk di Kabupaten Bondowoso. Sebenarnya saya sangat berat untuk menyampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Garden Podcast R7 Official SMP Negeri 7 Bondowoso. Dan hari ini hari yang sangat luar biasa. Kita kedatangan tamu spesial. Langsung saya sebut aja Bapak Ahmad Sukemi. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad Sukemi ini adalah guru PJUK SMP Negeri 1 Tamanan. Dan beliau juga sekarang ini menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kabupaten Bondowoso. Tentunya banyak hal-hal yang nanti bisa saya gali terkait dengan pembinaan cabang olahraga renang. Bukan begitu Pak Kemi ya? Insya Allah. Dan ternyata Pak Kemi ini bukan tidak membatasi di satu bidang saja, bidang olahraga. Dia masih aktif juga di cabang-cabang olahraga yang lain, seperti sepak bola ya Pak, bisa disebutkan. Insya Allah gitu. Untuk menambah kebugaran dan menjaga stamina gitu. Tenis lagi Pak, tenis lapangan Pak. Insya Allah tenis. Luar biasa ya, luar biasa Pak Kemi ini. Oke Pak Kemi, terima kasih atas kedatangannya di sini. Mudah-mudahan nantinya apa yang kita bincangkan ini tentunya bermanfaat untuk masyarakat umum dan khususnya untuk para peserta didik yang akan menjadi target dalam pembinaan di PRSI gitu. Mungkin saya cuma nanya di awal ini begini Pak. Orang tahunya itu kan renang Pak ya. Renang itu apa sih sebenarnya itu Pak ya? Terima kasih Pak Hairul Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sejahtera. Semoga kita di pagi ini selalu diberikan kesehatan, sehingga dengan bertambahnya nikmat sehat yang kita miliki akan menambah imun kita di dalam menghadapi masa pandemi. Baik Pak Hairul Anwar, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya Pak Hairul Anwar, pada umumnya lembaga SMP Negeri 7 Bondowoso yang merupakan hal terbaru bagi kami, karena di sebuah lembaga, insya Allah di Kabupaten Bondowoso yang ada acara podcast menginovasi podcast Garden Podcast ya. Ya, makasih. Channelnya R7 Official Pak. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami. Sebenarnya acara seperti ini merupakan wahana di mana kita untuk mengembangkan sesuatu yang sesuai dengan kompetensinya, baik itu secara organisasi maupun secara individu. Baik Pak Hairul, mungkin saya perkenalan dulu. Nama saya Ahmad Sukemi. Kesehariannya saya ngajar di SMP Negeri 1 Tamanan. Kebetulan saja teman-teman itu memberi amanah dalam cabang olahraga khususnya di Kabupaten Bondowoso untuk menjadi koordinator. Kalau dikatakan ketua umum itu saya kira terlalu tinggi ya, berlebihan, sehingga kita mungkin cukup koordinator PRSI Kabupaten Bondowoso. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan insya Allah 2 tahun
Nah, barangkali ini suatu ketepatan saja atau suatu problematika ketika kami didaulat untuk menjadi pengurus PRSI Kabupaten Bondowoso. Berjalan berapa bulan? Ya. Insya Allah Januari kita didaulat, kemudian bulan Maret ada pandemi. Sehingga praktis proses kegiatan karena apapun alasannya, lembaga ini adalah organisasi yang berkolaborasi dengan pemerintah, maka kita ikuti aturan-aturan yang ada di pemerintahan. Namun demikian, ya pandeminya tahun 2020 ya. Iya. Kita 2019 sudah masih ada ya. 1 tahun lebih, Pak. Iya. Jadi kita sudah berjalan 1 tahun insya Allah saat itu, dan event-event atau kegiatan-kegiatan dalam PRSI bisa kita ikuti dengan baik. Dan setelah itunya di masa pandemi ini yang saat ini untuk sementara vakum. Baik Pak Irul, berbicara renang tadi disampaikan, apa tuh renang? Kita selaku penggiat olahraga yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari Pak Irul ya. Jadi wajarnya kita hidup, manusia itu kan di darat. Di darat, betul. Sehingga kalau berbicara renang ini hal yang seolah-olah sesuatu bentuk skill yang harus dilakukan di alam lain, yaitu air. Nah, betul. Sudah barang tentu di sana kita harus membutuhkan. Jadi kita harus membutuhkan sesuatu yang kira-kira bisa mendorong, motivasi yang bisa mendorong kepada atau ke arah cabang olahraga yang semestinya sewajarnya dilakukan oleh manusia. Barangkali dalam renang ini kan tidak wajar dilakukan oleh manusia, kan. Betul. Begitu. Nah, sudah barang tentu karena kita hidup ya di dunia ini ya, di dunia yang katanya dulu negara kita adalah negara kelautan, kan, begitu maritim, ya, negara maritim. Oleh karena itu ya kita mau tidak mau, sanggup tidak sanggup, harus melakukan bentuk sebuah kegiatan itu. Dan renang ternyata tidak hanya ketika kita renang, kemudian ilmu atau skill yang kita miliki itu kita pakai sendiri. Karena ada aspek-aspek luar yang membutuhkan apa itu fungsinya renang, kemudian apa itu gunanya renang. Nah, oleh karena itu kami selaku pengurus Kabupaten Bondowoso, khususnya PRSI, berkeinginan, bercita-cita agar cabang olahraga renang yang ada di Bondowoso ini bisa berkembang, artinya bisa meningkat. Dari yang tadinya 3 bisa menjadi 4, dari yang tadinya 4 mungkin bisa menjadi 5 dan seterusnya. Nah, sudah barang tentu kami hanya sebatas pengurus. Kemudian waktu, kesempatan dan lain sebagainya, kalau ini tidak didorong oleh teman-teman penggiat olahraga yang dari luar, maka ini tidak akan bisa berjalan. Betul. Nah, kemudian secara organisasi sebenarnya akses atau untuk membantu atau menunjang itu di mana? Mohon maaf Pak Hairul Anwar, secara status kegiatan keseharian adalah sebagai seorang guru. Nah, di mana kalau kita sudah dinamakan seorang guru, apalagi
Jadi guru olahraga. Guru Nah, olahraga. tentunya di sana mempunyai kesempatan yang banyak. Sehingga lebih banyak lah dibandingkan ya, untuk lebih banyak. Sehingga untuk mengembangkan potensi-potensi semacam ini kalau tidak ditunjang oleh teman-teman, oleh teman-teman guru atau teman-teman klub, oleh rekan-rekan penggiat olahraga, maka di Kabupaten Bondowoso tidak akan bisa berkembang. Betul. Jadi kesimpulannya begini, Bapak. Kita secara fasilitas ya masih kurang. Saya tidak tahu kelayakan fasilitas yang harus fasilitas renang, terutama kolam renang yang digunakan itu ya mungkin Pak Kemi bisa menjelaskan lebih rinci berapa ukuran panjangnya, berapa lebarnya kan begitu. Yang bisa dikatakan layak untuk mencetak atlet renang. Baik, terima kasih Pak Hairul. Jadi kalau saya garis bawahi pertanyaan jenengan, apa yang jenengan sampaikan itu tuh apalagi dikaitkan dengan secara nasional, secara dunia dan sebagainya, itu berbicara masalah prestasi kan gitu. Ya, intinya prestasi. Pada itu. Baik. Kami selaku pengurus, kalau berbicara renang di Kabupaten Bondowoso, kita tahu bahwa untuk mencapai sebuah prestasi itu bukan sesuatu hal yang instan begitu ya. Ada proses, Pak, ya. Iya, ada sebuah proses. Betul. Nah, prosesnya seperti apa? Proses-proses ini apa saja? Ya, diantaranya adalah yang sampaikan tadi adalah sarana, yaitu kolam. Mohon maaf, Bapak Hairul Anwar, untuk di Kabupaten Bondowoso sebenarnya saya sangat berat untuk menyampaikan ini. Sebenarnya berat untuk menyampaikan saya ini. Bertanya tentang standar aja. Oh iya. Standar kolam yang digunakan untuk pembinaan. Betul. Akhirnya pada nomor yang diperlombakan. Gitu. Untuk sementara waktu, barangkali ini sementara waktu tidak lama, Pak ya. Mudah-mudahan tidak lama. Sebenarnya kalau kita ingin standar kolam yang standar itu 50 meter mestinya seperti itu. Panjang 50 meter. Ya, dengan lintasannya itu 8 lintasan. Begitu. Akan tetapi di Kabupaten Bondowoso sarana yang menunjang untuk prestasi renang itu masih belum ada. Nah, kemudian fasilitas atau sarana yang dilakukan atau yang dipakai mana? Di Kabupaten Bondowoso fasilitas yang dipakai adalah masih milik pribadi. Artinya apa? Semua komponen ini memang harus bersusah payah gitu. Ketika seorang orang tua menginginkan anaknya bisa renang, maka kalau istilah Jawanya ya jerbasuki mau biaya itu. Oh iya. Sehingga begitu. Nah, berkaitan dengan prestasi, kembali lagi tadi, mari kita mungkin mengubah paradigma ya. Jadi kami yang kesehariannya itu di kolam, kemudian kita melakukan bentuk-bentuk kegiatan atau perlombaan. Nah, di sana itu sudah macam-macam. Konteksnya itu macam-macam. Itu. Nah, kami sampaikan berbicara dengan prestasi, PRSI mempunyai 2 klub. Sebelum ke sana, Pak ya. Ya. Mungkin Pak Kemi bisa menjelaskan sedikitlah tentang program-program dari PRSI sendiri, terutama khususnya untuk pembinaan di kelompok umur. Ya. Makasih Pak Elong. Untuk pembinaan PRSI, jadi pertama kita terbentuk konsolidasi dulu kita ke dalam. Ya. Setelah itu program berikutnya kita kepingin mengembangkan. Kita masuk, kita terbentuk
insya Allah belum ada klub. Ya, insya Allah belum ada klub. Tapi kenapa di kolam yang ada di Kabupaten Bondowoso itu kok ada yang renang? Iya. Iya, artinya bukan sekedar renang, Pak ya? Iya, tapi renangnya sudah renang prestasi begitu. Betul, iya. Kenapa? Setelah kami masuk, ternyata ini ada sebuah benang merah begitu. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan, kita konsolidasi dulu secara organisasi, kita benahi dulu. Kemudian kita masuk, kita beri motivasi kepada teman-teman penggiat olahraga yang mempunyai kompetensi untuk bidang renang, dan yang saat itu melakukan pembinaan sebuah renang, sehingga organisasi ini harapan kami bisa terstruktur begitu. Nah, alhamdulillah Pak Hairul, sehingga kami masuk ada 2 klub di Kabupaten Bondowoso yang tadinya itu sebenarnya bukan merupakan klub Kabupaten Bondowoso. Klub itu sekarang sudah, mohon maaf, peserta atau siswanya sudah banyak sudah, Pak? Insya Allah begitu. Sudah banyak, dan perlu kami sampaikan kepada Pak Elung dan teman-teman FC 7, nama klubnya itu satu Alligator Swimming Club, yang kedua Shark Swimming Club. Alligator Swimming Club. Itu di Kabupaten Bondowoso. Nah, sehingga kita selalu menjalin komunikasi seperti itu. Nah, kemudian berbicara prestasi, barangkali ini sebuah paradigma yang kita selaku penggiat olahraga berusaha untuk mengajak, ya, kita berusaha untuk mengajak bersama-sama. Soalnya ketika kita secara teori menyampaikan secara teori, kemudian di lapangan lain. Nah, begini Bapak. Ya. Saya juga selaku guru PJOK ya, seringkali juga mendapatkan tugas untuk menyeleksi siswa-siswi kita untuk diikutkan dalam event olahraga tingkat pelajar, baik di kabupaten maupun di tingkat provinsi. Seringkali kita terkendala itu, Pak. Terkendala itu karena memang latar belakang di kita ini kan ya seperti ini ya, Pak ya. Lebih banyak sungai daripada kolam gitu loh. Terutama untuk anak-anak desa, mereka lebih cenderung di sungai daripada di kolam. Kalau di sungai katanya tidak bayar, Pak. Kalau di kolam itu bayar gitu loh. Ya. Tapi tuntutan kita adalah bagaimana supaya anak yang punya bakat di renang ini nantinya juga bisa ikut berpartisipasi, minimal seleksinya, Pak. Ya kan, begitu ya, Pak ya. Diberikan kesempatan, walaupun mohon maaf, Pak, gayanya kayaknya itu gayanya ya gaya sungai, Pak ya. Tapi bentuk penghargaan kepada murid adalah memberikan kesempatan untuk lebih mengenal apa itu renang. Akhirnya kita bawa ke seleksi di tempat layaknya renang yang sebenarnya, begitu, Pak. Bagaimana, Pak? Tolong kasih kami tips untuk bagaimana supaya kami guru-guru olahraga juga umumnya ya, terutama untuk teman-teman kita ya, sesama guru olahraga, supaya kita itu bisa mencetak ataupun menghasilkan atlet renang di sekolah gitu loh. Baik, terima kasih Pak Hairul. Ini saya kira sebuah konsep dan inovasi yang luar biasa dari seorang guru olahraga. Mungkin ini bisa dijadikan panutan, bisa dijadikan acuan bagi teman-teman yang lain, khususnya teman-teman guru olahraga yang berada di wilayah lembaga SMP, SD maupun SMA. Jadi pertama kan sudah ada kemauan kan begitu. Jadi pertama sudah ada kemauan dari seseorang yang menginginkan suatu bentuk perubahan kan. Ini sudah hal yang luar biasa. Nah, yang kita temukan sementara ini adalah kita selaku penggiat olahraga itu sudah kalah dulu begitu. Artinya kalahnya gimana, Pak? Kalahnya begini.
kita menginginkan sesuatu, kita ingin membina sesuatu, tapi diri kita tidak dipacu dengan kemampuan atau skill yang dimiliki, sehingga aduh saya kok nggak bisa. Nah ini sebenarnya tidak akan menjadi masalah. Yang penting ada kemauan dulu. Tapi memang begini Pak, kita dalam halnya melihat kemampuan siswa lah dalam arti kita ya. Memang ada anak yang punya bakat berhasil, ada anak yang tidak punya bakat tapi karena berlatih berhasil, Pak. Iya. Nah, dua sisi ini yang harus menjadi apa namanya ya, keseriusan kita dalam membimbing ataupun melatih anak didik kita itu. Iya. Makasih Pak Elo. Kalau kita berbicara keberhasilan dalam sebuah prestasi, terutama bidang olahraga, ini kan bukan, tadi saya akan sampaikan, bukan sesuatu yang instan. Yeah. Jadi inilah kondisi kita ya, dalam mencetak atau membina sebuah prestasi dalam dunia olahraga. Nah, makanya sekarang sudah muncul itu istilah, kita berbicara prestasi, itu prestasi sampai di mana? Barangkali ini ada tatarannya begitu ya. Kita harus memberikan edukasi bahwa untuk menciptakan seseorang atau anak dalam mencapai prestasi yang maksimal itu butuh waktu yang panjang. Betul. Butuh waktu yang tidak pendek. Oh iya, betul. Butuh waktu kesabaran. Itu saya rasakan juga, Pak. Ya. Karena kebetulan saya juga membina di cabang yang lain. Kalau kita harapan ingin atlet ini cepat dalam jangka waktu 1-2 tahun, tidak mungkin. Ya. Karena banyak yang harus dibenahi dari sisi-sisi baik itu skill, ya, fisiknya, maupun mentalnya, kan begitu. Ya. Dan perlu kita juga sampaikan bahwa untuk tahapan-tahapan umur dalam saya kira ini semua ya, saya kira ini pada semua cabang olahraga. Sekarang sudah muncul long term athlete development itu ya. Jadi pembentukan prestasi, pembangunan prestasi olahraga secara panjang. Jangka panjang, Pak. Jangka panjang. Sehingga saya kira ini mengacu pada konsep-konsep itu. Kadang-kadang benturan kita di lapangan. Seperti yang jenengan sampaikan. Ketika jenengan jadi seorang guru di SMP 7, kemudian punya atlet renang, punya kemampuan renang. Nah, kemudian secara individu jenengan latih sendiri, jenengan drill sendiri. Kemudian kalau dalam renang itu kan berdasarkan kelompok umur ya. Berdasarkan kelompok umur. Sehingga misalkan diadu dengan anak SMA dan anak ini menang misalnya. Ini bangganya luar biasa. Tetapi dalam konsep olahraga khususnya di renang saya kira tidak seperti itu. Kenapa anak usia SMP bisa menang dengan SMA misalnya? Barangkali yang SMA belum pernah latihan atau jangkauannya, makanya kemampuan renangnya masih kurang. Betul, sehingga untuk mencapai sebuah prestasi yang maksimal, maka memang harus ada tahapan-tahapan yang dilalui. Sehingga kita di dunia SMP, lembaga SMP SD ini sementara masih untuk renangnya itu sebenarnya untuk performan, belum performan, masih untuk kedisiplinan gitu. Jadi untuk sifatnya itu kedisiplinan, tanggung jawab dan lainnya. Sehingga nanti pada tahapan-tahapan tertentu maka si atlet ini akan mencapai puncaknya. Pada umur-umur tertentu akan mencapai puncaknya. Nah, kembali ke yang jenengan sampaikan tadi bahwa insya Allah ya, kalau memang di lembaga-lembaga atau di sekolah-sekolah ini ada anak yang mempunyai prestasi, kalau prestasi jelas anak ini sudah dilatih. Anak yang mempunyai postur tubuh yang kira-kira bisa diarahkan, dibina dalam cabang renang, kami selaku pengurus
siap untuk membantunya, membina ya. Untuk membinanya itu. Saya dengar begini Pak, katanya ada anak alumni SMP 7 Pak ya. Oh iya. Alumni SMP 7 Bondowoso ini yang katanya berprestasi di cabang olahraga renang dan sekarang ini karena prestasinya itu bisa masuk ke perguruan tinggi dengan jalur prestasi. Saya tidak tahu Pak, siapa namanya, mungkin Pak Kemi yang... Oh iya, kebetulan memang dia atlet renang dan masih aktif. Ada atlet renang yang saat itu dia ketika usia SMP juga sering mewakili dalam event-event baik sekolah jadi maupun secara jenjang. Jadi kejuaraan berjenjang. Sekolah mungkin ya U2SN, Popda itu. Siapa namanya? Kemudian berjenjang mungkin Porprov itu ya. Namanya Zainur Habibur Rahman dan alhamdulillah sekarang dia berada di dia berkuliah di UM, Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang dengan jalur prestasi insya Allah. Jadi dari renangnya Pak ya? Insya Allah dari renangnya. Itu. Oke, jadi sebenarnya kita ingin banyak lagi Pak berbincang-bincang, mungkin nanti bisa kita lebih luas lagi cakupannya ya. Tapi yang jelas perbincangan ini sangat menarik sekali ya. Walaupun singkat, tentunya masih banyak kurang yang mungkin Pak Kemi juga ini belum disampaikan. Tapi paling tidak apa yang jadi harapan Pak Kemi selaku ketua dari PRSI ini terkait pembinaan renang? Mudah-mudahan setelah pandemi ini bisa berjalan gitu Pak ya, bisa berjalan. Gitu aja ya. Amin. Harapan kami ya kalau tadi saya sampaikan bahwa yang belum ada klub untuk menjadi 2, harapan untuk membentuk sebuah organisasi atau klub itu sebenarnya tidak perlu di luar. Sehingga kami punya asumsi bahwa sekolah pun juga mempunyai kewenangan untuk mendirikan sebuah klub. Itu sebuah klub renang, sehingga kalau klub renang itu terdiri dari banyak klub-klub yang ada di Kabupaten Bondowoso, maka nanti insya Allah ke depan cabang olahraga renang yang akan di Kabupaten Bondowoso itu akan bertambah meningkat. Tidak meningkatnya itu karena apa? Karena memang minimnya klub yang ada di Kabupaten Bondowoso itu satu, yang kedua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kabupaten Bondowoso itu memang kurang memadai, sehingga barangkali dalam komunikasi ini bisa didengar oleh stakeholder yang ada. Mudah-mudahan ini difasilitasi, kemudian ditindaklanjuti. Apa yang menjadi angan-angan, apa yang menjadi harapan pengurus PGRI Kabupaten Bondowoso, Pak Irul. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Kemi atas bincang-bincangnya, dan saya ucapkan luar biasa ilmu yang diberikan kepada kami. Demikianlah para sahabat R7 perbincangan saya dengan Bapak Ahmad Sukemi selaku Ketua PRSI Kabupaten Bondowoso. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini ada manfaatnya kepada masyarakat umum dan juga anak didik kita ya yang mempunyai bakat di cabang olahraga. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.